Assalamualaikum, halo what's up guys, gimana kabar kalian? Semoga oke-oke aja ya guys. Nah di video ini Israqul bakalan lanjutin alur cerita drama Korea Itaewon Class episode 8. Oke, nggak usah lama-lama lagi, pusingkan filmnya. Ketika Seroy menelpon pemilik gedung baru, ternyata orang itu adalah si iblis cuy. Seroy pun sangat kaget mengetahui hal itu. Dari pembicaraan mereka, si iblis menjelaskan bahwa inilah pukulan balasan yang ia maksud. Dan ia juga menyuruh Seroy untuk datang ke Jangga keesokan harinya. Setelah usai bercakap lewat telepon, mereka semua pun kini penasaran, ada masalah apa lagi dengan Jangga. Di sini Seroy belum menjelaskan sesuatu, namun Joiso langsung saja memaki-maki Su'a dan Gyunsu. Ia marah seperti itu karena ia merasa Su'a dan Gyunsu adalah orang Jangga. Kemudian Seroy pun langsung menghentikan Joiso. Joiso pun mengambil kembali esnya, lalu keluar dan membuangnya. Ya, tentu saja kejadian ini membuat hubungan Seroy dan Su'a menjadi semakin dingin. Ditambah lagi ketika Su'a mengungkit masalah kedekatan Seroy dengan Joiso. Pokoknya makin rumitlah hubungan mereka. Kemudian Su'a pun kembali ke kedai Jangga dengan rasa kecewa. Dan perasaannya mungkin semakin buruk ketika ia harus berhadapan dengan Gyunwon. Di sana Gyunwon berusaha mendekati Su'a dengan cara mengajaknya pergi menonton. Namun Su'a menjawab dengan bilang, "Aku membencimu." Gyunwon pun bertanya kenapa? Apa karena Pak Seroy? Su'a pun menjawab, karena kau telah menabrak mati Pak Park. Dia seperti ayah bagiku. Karena itu aku mohon padamu. 찝쩍거리지 마. Kemudian datanglah Seroy ke perusahaan Jangga. Ia pun bertemu dengan si iblis. Si iblis mengancam meskipun Seroy membawa kasus ini ke pengadilan, ia bisa melakukan apa saja untuk menang. Seroy juga disuruh untuk melepaskan Gyunsu dari Danbam. Namun Seroy hanya bilang, itu keputusan Gyunsu. Kemudian Seroy pun diancam lagi. Apabila ia pindah ke tempat lain, si iblis ini akan selalu membeli tempat itu. Mendengar semua ancamannya, Seroy pun bilang, "Kau ingin aku lakukan apa?" Si iblis pun menjawab, "Kita harus kembali ke tahap pertama dan memulainya dengan baik. Berlutut dan meminta maaflah. Jika kau berlutut dan meminta maaf, aku akan lupakan masa lalumu. Aku juga tak akan merebut apapun darimu." Seroy pun membalasnya dengan bilang, "Yang aku mau bukanlah uang, karena akulah musuhmu Presdirjang. Pada hari aku tak berlutut dan dikeluarkan dari sekolah, ayahku berkata bahwa dia bangga pada putranya. Dikeluarkan, diusir, kau tak merebut apapun dariku. Kekuatan yang aku pikirkan datang dari manusia. Kepercayaan dari orang-orang itu yang membuatku kuat. Mereka alasanku bisa terus berjualan. Kau ingin mengakhiri hubungan buruk ini. Ada satu cara untuk itu. Haruskah ku beritahu padamu?" 당신이 모든 죗값을 받고 무릎 꿇으면 되는 겁니다. Saat di perjalanan pulang, Seroy bertemu dengan Su'a. Ia menjelaskan bahwa mereka akan pindah dan ia meminta maaf karena rencananya untuk menganggurkan Su'a akan berjalan lebih lama dari waktu yang ditentukan sebelumnya. 나중에 이태원에서 보자. 응, 갈게. Scene berpindah ke Direktur Kang dan Lee Ho Jin. Mereka mengkhawatirkan Seroy karena gedung yang mereka tempati sudah dibeli oleh si iblis. Direktur Kang menyarankan agar Seroy lebih baik mengurus bisnisnya yang sudah besar. Karena jika ia terus-terus mengurus kedainya yang kecil itu, kapan ia bisa melawan si iblis itu? Namun Ho Jin bilang, tak usah khawatir, Seroy pasti bisa melalui itu semua. Kemudian terlihat Gyunsu sedang menyapa Joiso. Namun, ia masih marah dan tidak ingin berbicara dengan keluarga Jang. Karena Gyunsu terus-terusan bersifat polos dan menyebalkan, dengan rasa kesal akhirnya Joiso menceritakan semua masalah keluarganya dengan Seroy. Di perusahaan Jangga, Su'a berbicara dengan si iblis. Ia mencoba membujuknya dan bilang perbuatanmu sudah sangat kelewatan. Tidak biasanya kau mengambil keputusan seperti ini. Intinya Su'a mencoba untuk memarahi si iblis. Tapi karena lagi bad mood gara-gara habis ketemu dengan Seroy, ia pun menyuruh Su'a keluar dari ruangannya. Scene berganti di suatu bar. Seroy merasa ada yang aneh dengan Joiso dan Gyunsu, seperti habis berantem gitu. Kemudian Choi pun memberi saran untuk pergi ke klub biar lebih enjoy katanya. Tapi ternyata Seroy belum pernah pergi ke klub.
Jadi, ia penasaran apakah pergi ke klub menyenangkan. Choi pun bilang, iyalah sangat menyenangkan, sini kuajar kau dasar-dasar penjogetan. Ia pun menunjukkan Seroy, seperti yang pernah ia pelajari waktu itu bersama Joiso. 앉아. 죄송합니다. Nah, saat di perjalanan, Seroy benar-benar merasa aneh dengan Gyunsu. Jadi, ia menyuruh yang lain untuk jalan duluan, sementara ia pergi berbicara empat mata bersama Gyunsu. Di sana, Gyunsu bertanya, kenapa kau tak beritahu aku mengenai apa yang telah keluargaku lakukan padamu? Seroy hanya bilang, itu masalahku dengan kakakmu dan ayahmu, tak berhubungan denganmu. Pada saat kau datang untuk bekerja denganku, aku merasa kau ingin bersandar pada seseorang. Ini mungkin terdengar kelewatan dan mungkin terdengar lucu, tapi aku pikir Danbam dan diriku bisa menjadi tempat untukmu bersandar. Ini bukan rasa simpati, melainkan aku melihat diriku dalam dirimu. Aku percaya kita bisa akur, tapi aku tidak memikirkan perasaanmu setelah kau tahu semuanya. Maafkan aku. Gyunsu pun meminta maaf kepada Seroy. Seroy pun memeluk Gyunsu dan ia pun menangis dan bersandar di pundak Seroy. Di sisi lain, saat mereka mau masuk ke klub, ternyata petugas di sana melarang Tony masuk karena Tony dianggap sebagai orang Afrika. Jadi aturan klubnya itu tidak boleh ada orang Afrika dan Timur Tengah yang masuk ke sana. Meskipun Tony mengaku sebagai orang Korea, tetap saja ia tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Mereka pun memutuskan untuk tidak jadi masuk ke dalam klub. Tapi Tony terus-terusan mengaku bahwa dirinya adalah orang Korea karena ayahnya orang Korea. Joiso pun menariknya dan bilang, dari mana kau terlihat orang Korea? Kau berkulit hitam. Dari perkataan itu, Tony jadi ngambek deh. 눈 나빠! 야, 토니! Sehabis itu, Joiso pun dimarahi oleh Seroy karena ia benar-benar menyebalkan selama 2 hari ini. Mereka pun adu mulut. Untung saja, Yuni bisa menenangkan mereka. Keesokan paginya, Seroy pun mencoret-coret bar itu dengan piloks. Scene berpindah ke Seroy dan Hojin. Di sana, Hojin menawarkan bisnis milik Direktur Kang karena ia merasa sangat rugi apabila harus mengurus Danbam yang masih kecil. Ditambah lagi, ia harus pindah dari tempat lamanya. Hal itu akan membuat rencana mereka berjalan semakin lama. Namun Seroy menolaknya dan ia juga tidak mau menutup Danbam. Kemudian ia bilang masih ada satu cara lagi. Nah, cara apakah itu? Kita masih belum tahu. Scene berganti ke kedai Danbam. Di sana, Gyunsu dan Joiso sedang mengobrol. Gyunsu bilang bahwa ia ingin keluar dari Danbam, kemudian pergi ke Jangga, dan ia ingin memberitahu ayahnya untuk tidak mengganggu Seroy serta tidak mengusirnya dari tempat ini. Joiso dengan jiwa sosiopatnya bukannya melarang Gyunsu untuk pergi, malahan ia berterima kasih cuy. Di sisi lain, Seroy bertemu dengan Direktur Kang. Ia meminta izin untuk menarik 1 miliar won investasinya di Jangga. Sebenarnya Direktur Kang melarangnya karena keputusan itu berbeda dengan apa yang Hojin rencanakan. Direktur Kang pun bertanya, kedaimu bukan waralaba dan bermerek, kenapa tidak kau tutup saja? Buat apa kau sampai seperti ini? Seroy pun menjawab, karena kedai itu penting bagiku. Kedai itu menyangkut manusia yang bekerja denganku. Kembali ke kedai Danbam. Di sana, Sua datang untuk mengembalikan bir yang ia pinjam waktu itu. Setelah itu, datanglah Seroy. Joiso menyuruh Gyunsu untuk berbicara dengan Seroy. Saat Gyunsu mulai berbicara, ia bilang bahwa ia akan berhenti bekerja di Danbam. Namun, Seroy melarangnya untuk berhenti karena ia telah menganggap Gyunsu sebagai adiknya. Gyunsu jadi terbata-bata dan belum sempat menceritakan alasannya ingin berhenti. Yang kemudian secara tiba-tiba datanglah Joiso yang langsung menjelaskan bahwa Gyunsu ingin berhenti agar kita dapat tetap berjualan di sini. Ia akan memberitahu ayahnya agar dapat mengembalikan gedung ini ke kita, karena kita sangat rugi apabila harus pindah ke tempat lain. Tentunya dengan mudah masalah selesai bila Gyunsu keluar. Mendengar perkataan itu, Seroy pun menghampiri Joiso. Seroy bilang, kau tak berhak jadi manajer di sini. Joiso membalasnya dengan nada marah. Simpati? Hanya karena simpati? Sampai kapan kau bergerak karena itu?
Kau sibuk menolong semua orang di sekitar, waralaba menjadi nomor 1 di bisnis makanan. Bagaimana kau akan dapatkan itu? Bagaimana bisa kau melawan Jangga? Kau tak ingin kehilangan siapapun, karena Danbam seperti sebuah keluarga. Kau hanya perlu memecat satu pekerja paruh waktu. Seroy pun berteriak. 나는 장사가 그런 거면 난 장사 안 해. Joiso terus-terus nyolot dengan bilang, "Tolonglah bos, lihatlah yang kita hadapi saat ini. Kita akan diusir kan? Aku hanya tidak mau melihatmu rugi." Seroy pun bilang, "Memang kenapa jika kita terusir dan rugi ratusan juta? Perusahaan Jangga adalah musuhku. Wajar bila musuh menyerangku. Itu pasti terjadi, tak masalah. Yang membuatku marah, kau yang kupikir ada di pihakku, kenapa kau melakukan sesuatu untukku dengan memecat orang yang kupedulikan?" Seroy pun meminta maaf. Namun, Joiso masih terus nyolot dan bilang, "Seidealis apapun dirimu, pada akhirnya kita terusir dari sini. Kau juga tak bisa pastikan bahwa ini tak akan terjadi lagi. Aku mempertaruhkan hidupku untukmu. Kau harus bertanggung jawab. Berikan solusi yang realistis sekarang." Gue gak tau marah-marah cuy. Jadi sorry. Kemudian terlihat flashback Seroy dengan Direktur Kang. Di sana Direktur Kang bilang, orang tua itu selalu menepati janji yang diucapkannya. Sekalipun kau bersusah payah pindah dengan karyawanmu, hal itu pasti akan terjadi lagi, kecuali kau punya solusi yang realistis. Seroy pun bilang, itulah alasanku menarik investasiku, karena aku ingin lindungi orang-orangku, agar aku tidak goyah kembali karena Pesdirjang. Kemudian kembali ke Seroy dan Joiso. Seroy pun bilang, 건물을 살 거야. 실질적인 대안. semua terlihat kaget, lalu ia pun pergi. Joiso menganggap Seroy berbohong, namun Sua bilang, kau kenal dia kan? Seroy tak pernah berbohong. Kemudian Sua pun mengajak Joiso untuk berbicara dengannya. Di sana, Sua bercerita tentang Seroy. Sua bilang bahwa Seroy adalah orang yang kuat. Ia selalu berusaha untuk menjadi berbeda dengan Pesdirjang. Ia takkan berubah dan tak ada orang yang bisa mengubahnya. Bila kau ingin ada di pihak Seroy, jangan suruh dia berubah dan kau harus berjalan bersamanya. Kau harus memahaminya. Karena aku tak bisa melakukan itu, aku sekarang tidak berada di pihaknya. Sua pun pergi dan bilang, 힘내, 상큼아. Kemudian Joiso pun pergi menemui Gyunsu. Di sana ia meminta maaf dan bilang, 어떻게 풀어줄까? Gyunsu kemudian mengungkapkan perasaan sukanya secara langsung ke Joiso. Namun Joiso bilang, aku sepertinya ambigu waktu itu, jadi aku harus katakan lebih jelas lagi. Aku sangat mencintai bos. Aku berusaha untuk berbaikan denganmu karena aku ingin tetap di sisinya. Karena itu, aku mohon jangan ganggu kami. Joiso pun pergi. Keesokan harinya, Joiso mengupload foto tulisan yang ada di klub malam itu. Ia mengungkapkan tentang masih adanya rasisme di negaranya saat ini. Tentunya unggahannya itu menjadi viral dan membuat netizen Korea jadi marah. Tapi di sisi lain, Tony datang dan berkomentar ke Joiso. Ia bilang, aku ini orang Korea, ayahku orang Korea. Saat itu ayah datang ke Korea untuk bertemu nenek, dan aku ke Korea untuk mencari ayah. Kalau aku menemukannya, aku bisa dapat kewarganegaraan di sini. Joiso pun bilang, akan kubantu kau mencari ayahmu. Aku akan bantu dengan cara apapun. Dan sekarang mereka pun baikan. Setelah itu, Joiso meminta kembali tanda pengenalnya dan menyuruh Seroy untuk memasangkannya. Joiso pun bilang, sulit menghadapi orang sepertimu, tapi aku berusaha untuk mengertimu. Kemudian Seroy pun mengelus kepala Joiso. Tampaknya semua berakhir bahagia, tapi ternyata ada Gyunsu yang bersedih di belakang sana. Scene berpindah ke perusahaan Jangga. Siblis diberitahu bahwa Seroy membeli gedung di Jalan Gyeonglidan. Siblis pun kaget mendengar hal itu.
Kemudian di sisi lain, mereka semua mendekor ulang gedung baru yang akan mereka tempati berjualan saat ini. Sembari mendekor, tiba-tiba datang seorang nenek misterius dan bilang, "Bagaimana bisa kau membeli gedung ini? Apa kau tak bisa menilainya? Semua bisnis di sini selalu gagal setiap tahun." Kemudian ia memberikan semacam kertas gitu. Kemudian terlihat Direktur Kang yang memikirkan perkataan Seroy yang bilang bisnis itu tentang manusia. Seketika ia mengingat manajer Park, ayah Seroy, karena ia juga pernah bilang bisnis itu tentang manusia, bukan cuma tentang profit semata. Kemudian Direktur Kang pergi menemui Seroy. Ia bertanya, apakah tujuanmu hanya untuk balas dendam ke Presdirjang dan Junwon? Jika itu sudah tercapai, apa selanjutnya? Seroy pun bilang, yang aku inginkan hanyalah kebebasan, agar tidak ada orang yang berani menggangguku dan orang-orangku. Ucapan dan perbuatanku harus memiliki kekuatan. Aku tak mau goyah oleh siapapun atau situasi apapun. Aku ingin bisa membuat keputusan sendiri dalam hidup dan tak perlu membayar atas prinsipku. Direktur Kang pun bilang. 그 잘난 자유. Kemudian terlihat Sua dan Seroy sedang berbincang. Di sana, Seroy menyatakan bahwa dirinya bisa tetap kuat menghadapi masalahnya karena ia merasa memiliki keluarga di Danbam. Sua pun bilang, aku merasa sangat iri. Sepertinya kau sangat menyayangi mereka. Kau butuh Joiso kan? Dalam perjalananmu, menjadikanku pengangguran. Tentu kau perlu dia kan? Seroy pun menjawab, 이서 없는 단밤은 상상도 안 가? Kemudian tiba-tiba scene berganti ke perusahaan Jangga. Di sana sepertinya si iblis kedatangan tamu spesial. Dan tamu itu adalah Joiso. Dan episode 8 pun selesai. Oke guys, kalau kalian penasaran episode selanjutnya dan penasaran apa tujuan Joiso datang dan bertemu dengan si iblis, kalian bisa pantau terus kelanjutannya di channel ini. Jika kalian nonton video ini sampai habis, itu tandanya kalian suka video ini. Jadi jangan lupa dong tekan tombol like dan subscribe-nya. Karena setiap tambahan 1 subscribe dari kalian dapat membuat saya bahagia dan semangat untuk upload video di channel ini. Oke, saya Serakul pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.